kaum muslimin jamaah Masjid Ahlul Khair rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa alayhi dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan hidayah taufik kepada kita semua, yang masih menjaga iman kita kepada Allah, yang masih menjaga Islam kita. Dan alhamdulillah kita memuji Allah juga yang masih menjaga kesehatan kita semua. Allah masih berkenan melindungi kita semua dari berbagai macam bahaya, petaka, sehingga kita bisa mendatangi rumahnya, kita bisa beribadah kepadanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu, kita kembali berkumpul di salah satu rumah Allah SWT di Masjid Ahlul Khair ini. Marilah kita sejenak untuk menenangkan hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis Allah, di majelis zikir ini, majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak untuk duduk-duduk bareng-bareng bersama kaum muslimin, yang insyaallah Subhanahu wa taala kita semoga dimudahkan Allah SWT beramal saleh, sehingga membuat hati kita tenang. Tidak lupa salawat dan salam kita senantiasa aturkan kepada juga Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang mengikuti beliau, mengikuti akidahnya, keyakinannya, mengikuti cara ibadahnya, muamalahnya, dan mendakwahkannya tentunya. Alhamdulillah pagi hari ini jamaah rahimakumullah, ini majelis perdana di akhir tahun 1441 Hijriah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan bagi kita untuk mencoba memulai majelis ini. Karena memang sekali lagi majelis yang seperti ini itu kita butuh jamaah Bapak-bapak rahimahumullah. Kita di rumah sendirian, walaupun ngaji di rumah, pengajian lewat streaming, pengajian lewat televisi, lewat radio, tetap saja beda dengan pengajian yang hadir di rumah Allah. Ada saudara kita di kiri dan di kanan, ada orang-orang yang sama-sama rajin sholat berjamaah, itu suasananya berbeda. Dan nilainya pun berbeda. Walaupun sama-sama kita kalau di rumah ya dengar pengajian mungkin, bahkan mungkin bisa jadi berjam-jam, bahkan bisa jadi ketiduran, obat tidur, kalau mau tidur nyetel pengajian, nyetel murotal, atau nyetel berita lah misalkan kalau sekarang itu kan. Tapi ya itu tadi jemaah, tidak bisa digantikan rumah Allah itu. Rumah Allah itu tidak bisa digantikan. Dan majelis duduk-duduk bersama kaum muslimin, duduk bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mencari ridha Allah, itu memang suasananya beda. Dalam hati itu ada perbedaan. Mujalah suatu sholihin, duduk bersama orang saleh itu beda. Bisa jadi masalah-masalah yang kita hadapi, yang sekarang ini kita alami, ketika ngumpul bersama orang-orang saleh, bisa jadi sedikit terlupakan. Kita lebih tenang hati kita. Oleh karena itu, majelis zikir kita yang kita sudah mulai beberapa tahun yang lalu, yang membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, ringkasan
seringkas-ringkasnya dari fikih sunnah, dari fikih ibadah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kita sudah selesai pembahasan tentang tata cara sholat. Kemudian terakhir kita itu membahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah. Terakhir kita mempelajari sholat malam atau qiyamul lail, keutamaannya dan seterusnya. Ya, insya Allah yang kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun kita tidak sholat berjamaah, sholat qiyamul lailnya atau yang disebut dengan sholat tarawih, insya Allah pahalanya tetap dapat. Karena apa? Karena ada penghalang. Masjid ditutup karena ada sesuatu yang menurut ahlinya kurang bagus, bahkan berbahaya kalau berkumpul di saat itu. Ya kita ikuti. Maka insya Allah kita meninggalkan dan kita sholat di rumah, yang mulainya atau sholat tarawihnya pahalanya tetap Allah berikan. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ida maridul abdu aw safar, apabila seseorang itu bepergian atau sakit. Jadi orang ini biasa melakukan amalan, biasa dia itu beraktivitas. Contohnya rajin ke masjid. Kalau tahun yang lalu itu nggak pernah ketinggalan sholat tarawihnya, tidak pernah ketinggalan sholat jamaahnya. Kemudian kemudian dia sakit, atau safar, atau dia safar pergi, kutiba lahu, Allah tetap akan tulis baginya kama huwa sahihan muqima, seperti dia dalam keadaan sehat dan muqim. Peristiwa Muslim. Artinya apa? Artinya kondisi saat ini bukan berarti ketika sholat jamaah ditinggal, baca Al-Quran yang di masjid biasanya, masjid yang ditinggal, kemudian pahalanya dihentikan. Allah tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Arhamur Rahimin, Allah Jawadul Karim. Baik, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan sholat sunnah yang berikutnya, yaitu sholatul duha, atau dengan istilah yang lain sholatul awwabin. Sholat duha yaitu sholat yang dilakukan atau sholat yang dilakukan di waktu duha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bersumpah dengan waktu duha. Karena saat itulah manusia beraktivitas, saat itulah manusia sibuk. Tapi masih ada orang-orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla, wa yatadzakkar, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasallahu, dan dia sholat, mendirikan sholat. Maka yang seperti inilah ciri-ciri orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, atau orang-orang yang mudah kembali kepada Allah Jalla fi'ula, sehingga nama sholatnya disebut sholat awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Sholat duha ini disunahkan, artinya disyariatkan. Memang di sana ada dari Aisyah radhiyallahu taala yang menjelaskan tentang bahwa Rasulullah itu jarang sekali sholat duha. Ya, artinya Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat duha. Ketahuilah bahwasanya yang dilihat oleh satu sahabat, oleh satu istri Rasulullah, tidak menunjukkan amalan itu tidak diamalkan di tempat yang lain. Tidak begitu. Karena riwayat tentang sholat duha diriwayatkan oleh sahabat yang lain juga. Dan hadis-hadis yang seperti itu banyak. Nah, kita lihat hadis, kita baca hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya sholat duha. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Imam Abu Dawud. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, "Awsali khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Khalili artinya kekasihku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatiku, memberi wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama, bisyami thalathati ayyam fi kulli syahr. Yang pertama, untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan.
Minimal dalam 1 bulan itu berpuasa 3 hari, kata Abu Hurairah, agar badan itu sehat. Yang jelas ibadah ya tentunya, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mengingatkan aku, menasihat aku agar minimal puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya. Entah itu puasa Senin, Kemis lebih kalau Senin, Kemis. Entah itu puasa Yaumul Bid hari 13, 14, 15. Yang penting 3 hari kata beliau. Ya, bagi yang mampu. Wa raka'atai duha, dan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Waktunya duha ya nanti akan dijelaskan. Yang jelas setelah matahari terbit, sepenanggalan dan sebelum zuhur. Wa an utira qabla an anam, dan Rasulullah SAW mewasiatkan aku agar aku melakukan sholat witir walaupun sebelum tidur. Itu 3 amalan, 3 perbuatan yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menyampaikan kepada umat, dan berita ini pun tersebar sehingga syariat ini tidak khusus untuk Abu Hurairah. Ya, syariat ini tidak khusus untuk Abu Hurairah. Karena apa? Al-ibratu bil umumil laf la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran, yang menjadi ibrah adalah keumuman dari lafaz tersebut, bukan khususnya sebab. Oleh karena itu kita semua bisa mengamalkannya. Kita semua bisa mengamalkannya. Ya, jadi tadi pertama puasa 3 hari dalam 1 bulan, kemudian sholat duha 2 rakaat, sholat duha minimal 2 rakaat, kemudian sholat witir walaupun 1 rakaat atau walaupun sebelum tidur kalau memang takut. Biasanya kalau tidur bablas kalau belum kepanasan belum bangun. Nah itulah sholat duha masru'iyah. Disyaratkan sholat duha berdasarkan dalil ini. Sehingga hampir jumhur ulama mengatakan bahwa sholat duha itu masyru', disyariatkan, bukan perkara yang baru dalam agama, tapi termasuk perkara yang disyariatkan berdasarkan dalil dari hadis Rasulullah dan amalan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian apa keutamaannya? Keutamaannya adalah bahwa 2 rakaat salat duha itu bisa menggantikan sedekah-sedekah yang banyak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengabarkan. Ini wahyu ini, bukan tebak-tebakan, bukan ngarang-ngarang. Kata Nabi SAW, setiap pagi itu sebenarnya setiap orang itu harus ada yang disedekahkan. Setiap pagi itu setiap orang harus ada yang disedekahkan. Di antaranya apa? As-sulama, yaitu tulang-tulang, sendi-sendi tubuh kita itu harus ada yang disedekahkan. Ya. Harus ada yang disedekahkan tubuh kita ini. Bagaimana caranya? Bisa dengan fakullu tasbihatin sedekah, dengan cara bertasbih. Kita mengucapkan subhanallah, itu sebenarnya sedekah. Subhanallah, subhanallahil-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Artinya mentasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala setiap pagi itu, kalimat itu adalah sedekah. Sedekah kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Ya. Wa kullu tahmidatin sadaqah, atau kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Saya sehat, hidup di pagi hari, kebutuhan tercukupi. Ya. Alhamdulillah pun sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah,
Dan tahlil bukan tahlilan. Maksudnya tahlil itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah itu yang disebut dengan tahlil. Ya. Yang disebut dengan tahlilan itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid, syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalimat yang diyakini dan diucapkan itu ketika keluar dari lisan kita itulah sedekah, sebagai ganti dari sedih-sedih kita. Wa kullu takbiratin sedekah, dan mengucapkan Allahu Akbar takbir, ya. Atau dengan lafaz yang lain, Allahu Akbar kabira, atau yang lainnya yang jelas membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah, dan memerintahkan seseorang untuk berbuat baik itu sedekah. Memerintahkan anak, istri, atau mungkin teman, siapa saja dari kalangan kaum muslimin, atau mungkin di luar kaum muslimin. Maksudnya saya memerintahkan orang non-muslim untuk berbuat baik, ya bisa aja. Di antara kita bisa jadi mampu memerintahkan orang non-muslim untuk belajar Islam, untuk masuk Islam, dakwah maksudnya. Wa nahyu 'anil munkar sedekah, dan melarang seseorang untuk berbuat yang mungkar termasuk sedekah. Kalau nggak bisa, Ustaz, qadarullah sakit, qadarullah sibuk dan seterusnya, wa yudzi min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Semuanya bisa digantikan, semuanya bisa dicukupkan dengan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha semuanya. Ternyata utamanya besar sekali salat duha ini. Dan banyak sekali kisah nyata yang menunjukkan bahwa salat duha itu menolak bala, subhanallah. Banyak sekali. Kalau mungkin pernah baca kitab Al-Qasasul Al-Waqi'iyah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, cerita-cerita nyata di zaman sekarang. Itu diterjemahkan, saya lihat di sana ada salah satu kisah seseorang yang biasa sholat duha. Setiap pagi itu kebiasaan beliau itu sholat duha. Qadarullah pada suatu hari diajak teman-temannya untuk rihlah, biasa anak muda. Apalagi kalau zaman sekarang goes lah. Apalagi liburan, goes kalau sekarang. Nah dia diajak rihlah. Ketika teman-teman sudah hadir, sudah datang, kemudian sudah mau berangkat, dia ingat, oh iya saya punya amalan biasanya tidak saya tinggalkan, yaitu sholat duha. Tapi teman-temannya terus ngajak, sudah berangkat aja sekarang. Akhirnya dia pun minta pamit sama temannya, sebentar aja saya sholat duha, sebentar, cuma 2 rakaat aja. Akhirnya teman-temannya pun gak sabar berangkat duluan. Akhirnya dia ketinggalan karena dia harus sholat duha 2 rakaat. Setelah beliau ini berangkat, ternyata di jalan orang berkerumunan. Banyak orang sedang berkerumun melihat ada satu keadaan, satu kejadian. Ternyata dilihat kejadian tersebut adalah teman-teman yang berangkat duluan itu kecelakaan. Orang yang sholat duha ini, yang tadinya yang sengaja sholat duha dan tertinggal teman-temannya, Allah selamatkan. Hanya beda waktunya berapa menit aja. Subhanallah. Itulah salah satu keutamaan yang memang tidak disebutkan dalam hadis, namun kenyataan. Pelajaran bagi kita. Orang yang tidak meninggalkan sholat duha itu banyak sekali fadilah, kejagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan bilangan rakaatnya? Wa aqalluha ithnatan. Paling sedikit 2 rakaat. 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa, 2 rakaat. Dan bacaannya pun tidak harus rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Ad-Duha, rakaat kedua Al-Fatihah, setelah itu Al-Nasrah.
Tidak harus begitu. Nanti kalau yang nggak hafal Al-Duha gimana? Hafalnya cuma Wadduha doang. Ayat berikutnya nggak hafal. Jadi kalau masalah bacaan ayat itu dikembalikan kepada yang sholat. Mampunya sholat apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah ya. Tidak harus rakaat pertama duha, Al-Fatihah duha, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Nas. Tidak harus. Kalau hafalnya memang ya qul huwallahu ahad, ya mau dibilang apa? Kalau hafalnya begitu aja. Yang penting 2 rakaat sholat duha ini dilakukan seperti sholat-sholat yang lain. Kemudian yang paling bilang yang banyak, yang terbanyak itu kata seorang sahabi ya, yaitu 8 rakaat terbanyak. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah sholat pada hari Fathul Mekah, fasalla 8 rakaat. Sholat duha itu 8 rakaat. Namun ini hadis ini khusus. Ada yang lebih umum. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan salatul laili wan nahari masna. Sholat malam dan sholat siang itu 2 rakaat. Artinya apa? Tidak diharuskan 8 rakaat. Kalau memang lebih semangat banget, lebih dari 8 rakaat. Misalkan 10 rakaat. Jangankan 10, kalau sudah 2 rakaat aja kita udah malas banget. Karena apa? Waktunya itu lagi pas, lagi timingnya lagi orang semangat kerja. Ada yang mungkin di jalan, ada yang lagi di kantor, ada yang lagi ini dan itu. Dan lalu liburan itu kesempatan untuk tidur sepanjang hari. Tapi itulah, sholat ini dikatakan awabin itu karena tadi banyaknya manusia yang sibuk di saat itu, tapi dia itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling utama adalah ketika sholat duha itu sholatul awwabina idza ramadat al-fisal. Sholat orang-orang yang kembali kepada Allah, sholat duha yang paling utama adalah ketika ramadatul fisal, ketika matahari sudah mulai panas. Yang dimaksud al-fisal kata Imam Nawawi adalah, yang dimaksud al-fisal di sini auladul ibil. Yang dimaksud anak-anak kota. Kalau misalkan di luar kemudian matahari terbit, kemudian dia itu matahari mulai panas, dia akan terbangun, dia akan pindah gitu. Nah saat itulah yang paling utama. Ya kalau pakai timing, kalau jam ya antara jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 gitu kan. Ya. Jadi itulah salat sunnah duha. Salat sunnah yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama yang kita berusaha untuk lakukan, yaitu salat as-salatu aqibut tuhur atau at-tuhur. Salat sunnah yang dilakukan setelah kita bersuci, atau dengan istilah lain sunnatul wudu, salat sunnah setelah wudu. Ya, salat sunnah setelah wudu. Kalau misalkan kita habis wudu tapi waktunya terlarang, habis asar di rumah kayaknya suntuk, mendingan saya ke masjid berwudu, kemudian saya sholat sunnah. Tapi waktunya terlarang, maka yang seperti ini dibolehkan. Karena apa? Karena ada sebab sholat saya karena saya habis wudu, maka di waktu terlarang tersebut dibolehkan. Apa dalilnya bahwasanya sholat sunnah wudu itu disyariatkan? Dalilnya adalah salah satu hadis yang sini disebutkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amaltahu fil Islam." Wahai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang kau amalkan yang paling kau harapkan dalam Islam.
yang nanti pada hari kiamat engkau akan selamat. Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yaday fil jannah. Saya wahai Bilal mendengar saat ini. Waktu itu Rasulullah masih hidup, masih di atas muka bumi. Namun Rasulullah mengatakan, saya mendengar terompahmu. Artinya sendalmu itu kalau jalan itu biasanya orang tuh jalan bunyi tuh. Apalagi kalau sendalnya pakai kayu. Saya mendengar sendalmu itu ketika kau berjalan itu bunyi sendalmu itu ada di surga. Menunjukkan bahwasanya yang dikabarkan masuk surga itu bukan hanya 10 sahabat saja, tapi sahabat-sahabat yang lain seperti Bilal bin Rabah. Berdasarkan hadis ini Rasulullah mengabarkan bahwasanya Bilal itu sendalnya saja sudah, atau bunyi sendalnya itu sudah terdengar di surga. Oh itu kan mungkin sendalnya doang, oh Ustaz orangnya emang nggak tahu ya, kayak gitu. Pemahaman hadisnya adalah sendalnya saja di surga belum orangnya. Dan kalau kita lihat teks hadisnya kan runut, nggak mungkin sendalnya aja di surga, masa orang yang di neraka gimana? Kalau lihat hadis ini saja runut, karena beliau awalnya mengatakan bi arja amalin amal tahu fil Islam, yang kau amalkan dalam Islam sehingga engkau bisa ada di surga, dan ketika engkau melangkah sendalmu aja kedengaran, saya dengar. Maka kata Bilal, ma'ahitu amalan arja indi anna lam utahhir dhuhuran fi sa'atin al-lail aw dhahar illa salaitu bidzalika dhuhur ma kutiba li anfusul. Saya tidak ada amalan yang paling aku harapkan dalam Islam ini kecuali aku bersuci atau aku berwudu, baik itu di siang atau di malam, atau di malam atau di siang, kecuali setelah itu aku pun sholat 2 rakaat. Aku pun sholat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setelah aku suci. Nah dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya hanya wudu aja, tapi setelah bersuci kata beliau, bisa setelah mandi janabah dan seterusnya, kemudian saya sholat menghadap Allah SWT, berzikir kepada Allah dengan sholat tadi yang saya mampu, yang sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya 2 rakaat atau sholat sunnah setelah bersuci, baik wudu atau yang lain, itu disyariatkan. Yang intinya memperbanyak sholat, itulah sarana cara seorang hamba mendapatkan ridho Allah SWT. Tapi kita harus belajar dulu sekarang sholat apa saja. Karena kalau kita tidak belajar tentang sholat-sholat sunnah, kita ngasal. Ya. Sholat untuk mendapatkan jodoh, sholat biar naik pangkat, jabatan. Ya jangan niatnya karena itu. Makanya kita harus belajar. Kalau sholat karena saya habis wudu, kemudian pas sholat saya berdoa, mudah-mudahan jodoh saya cepat datang, nah itu boleh. Tapi kalau niat sholatnya itu, sholat apa tadi ke 2 rakaat? Sholat biar jodohnya cepat, sholat biar jabatan saya cepat naik, itu salah. Tapi kalau dalam sholat, misalkan sholat sunnah tadi ya, sholat duha, kemudian setelah sholat atau dalam sholat berdoa ketika sujudnya agar dicepatkan jodohnya, agar dimudahkan rezekinya, boleh. Ya, tipis bedanya. Yang ketiga, sholat yang disunahkan juga, yang disyaratkan juga adalah sholatul istikharah. Sholat istikharah. Apa itu sholat istikharah? Sholat istikharah kata para ulama yaitu sholat yang kita lakukan karena kita ada masalah perkara yang harus kita pilih. Yustahabbu li kulli man hamma bi amrin an yastaghfir Allah Ta'ala fi. Disukai, mustahab siapa saja orang yang memiliki keinginan, memiliki azam, mempunyai masalah yang dia ingin putuskan, maka dia minta istikharah kepada Allah, minta pilihan pada Allah, agar Allah berikan pilihan yang paling tepat.
Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, wasawwirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian beliau mengatakan la nadama bil istikharah wa syura. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Imran, wasawwirhum fil amr, musyawarahlah kalian dalam urusan-urusan kalian. Artinya setiap kita itu hendaknya dalam perkara yang mencakup urusan pribadi maupun apalagi orang banyak, musyawarah, ngumpul, ngomong bareng, duduk bareng. Jangan langsung main, ada langsung muncul pesan ini itu, enggak dimusyawarah dalam ternyata mudaratnya besar. Oh, saya kan sarjana, saya kan S2, saya kan S3. Masa saya musyawarah dengan orang-orang ini? Enggak usah. Demi Allah, sekarang saya tanya, yang paling cerdas, yang paling pintar di atas muka bumi siapa? Rasulullah SAW. Tapi kenapa Allah mengatakan wasawwirhum bil amr, musyawarahlah, itu domir itu kepada siapa? Wasawwirhum, kepada Nabi kita ini, Yesus. Nabi kita diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah dalam setiap urusan. Wa idza azamta, tapi ketika sudah punya azam, tawakkal 'ala Allah. Jadi itulah pentingnya musyawarah. Nah, kemudian beliau menggabungkan dengan istikharah ini. Ketika sudah musyawarah, kemudian kita minta pilihan kepada Allah SWT. Kita sholat, ya, kita sholat 2 rakaat berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umur kulliha kas-surah min al-Qur'an. Kata Jabir bin Abdullah, kata sahabat ini, Rasulullah SAW dulu mengajari kami semua istikharah, cara meminta kepada Allah agar urusan pilihan kita diberikan ke Tuhan. Seperti Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza hamma ahadukum bil amr, apabila seseorang punya urusan, punya perkara, bingung, anak saya mau saya jodohkan, ini ada pasangan, ada yang banyak yang lamar 2 orang nih. Masya Allah, bingung. Yang ini kayaknya sudah mapan, ini juga sudah mapan. Ini hafid juga, ini juga. Bukan gimana. Cuman kadang ini beda tempat, tempatnya jauh, tempatnya dekat. Nah, yang seperti ini kadang orang tua bingung. Maka idza hamma ahadukum bil amr, kalau memang perkaranya itu betul-betul butuh pilihan, maka fal yarka'atayn ghairi fardhah, maka rukulah 2 rakaat, maksudnya salatlah 2 rakaat, bukan salat fardhah, bukan salat fardu, bukan salat subuh, setelah salat subuh berdoa doa istirahat, bukan, tapi salat sunnah yang lain. Summa yaqul, kemudian setelah selesai salat meminta kepada Allah. Tentunya pertama memuji, bersolawat, kemudian berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, saya minta pilihan kepadamu ya Allah dengan ilmumu. Wa astaghfiruka bi qudratika, dan minta kekuatan dari kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, saya minta keutamaanmu ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, dan Engkau yang mentakdirkan, saya tidak mentakdirkan. Wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub, dan saya tidak mengetahui, Engkau yang Maha mengetahui perkara-perkara itu. Allahumma in kunta ta'lam anna hadal amr, ya Allah, kalau seandainya perkara ini disebutkan, memilih si Muhammad ini untuk menjadi calon mantu saya, menjadi mantu saya, khairul li, lebih baik untuk saya, fitni, untuk agama, wa ma'asi, dan kehidupan dunia, wa akibatul amri, maka segerakanlah ya Allah, ya, baik di dunia fakbirhuli, maka takdirkanlah ya Allah. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarri, ya Allah, kalau seandainya pilihanku ini memilih misalkan Muhammad ini jadi mantu saya, itu buruk bagi saya, fid-din, untuk agama saya, wa ma'asi, untuk kehidupan saya, ya, maka fasrif anni,
palingkanlah ya Allah. Ya, wasrif ni an, dan dia pun palingkan aku dari dia juga ya Allah. Nah itulah jemaah, ya. Dan itu disyariatkan. Nah mungkin pertanyaan Ustaz, kalau habis sholat istikharah, kira-kira tandanya apa? Apa nanti malam pas saya tidur saya mimpi? Apa pas setelah sholat ada cahaya turun? Atau mungkin ada ilham atau gimana Ustaz? Bahwasanya setelah kita melakukan sholat istikharah ini tidak mengharuskan harus ada alamat tanda-tanda, oh berarti yang benar ini pilihan ini, tidak. Yang jelas ketika kita sudah sholat istikharah, sudah musyawarah, kemudian kita sudah menentukan pilihan, fatawakkal ala Allah, itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Baik, sampai sini ada, sebelum kita lanjut ada pertanyaan jemaah. Sebelum kita masuk ke sholatul kusuf. Ya. Setelah sholat subuh, kita sholat duha itu sudah mulai yang tadi awal. Setelah sholat subuh kita sholat duha. Ya, memang ada istilah yang berbeda, tapi sebenarnya maksudnya sama antara sholat duha dan sholat subuh atau isyraq. Pada hakikatnya sholat subuh itu adalah sholat duha yang diawalkan. Nah, sholat duha yang diawalkan. Oleh karena itu, bagi siapa yang memenuhi syarat-syarat yang sholat isyraq tadi, misalkan habis sholat subuh berjamaah, kemudian menunggu sampai matahari terbit, ya. Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, itu sholat duha sebenarnya. Namun nama lainnya adalah isyraq. Namun sholat isyraq ini ada keutamaan tersendiri. Beda dengan sholat duha yang tadi kita bahas. Kalau isyraq, sholat suruh itu ada keutamaan sendiri. Keutamaan sendirinya apa? Nabi yang mulia SAW mengabarkan, man shalla jama'atan, barang siapa sholat berjamaah dengan sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh dia berzikir. Artinya di tempat itu, fi musalla, di tempat dia sholat tadi. Para ulama menjelaskan yang dimaksud musalla di situ adalah tempat sholatnya. Misalkan saya sholat di sini, dia tetap di sini. Tapi yang Rasulullah dan kami contoh ke sana, yaitu yang dimaksud sholat itu masjid. Selama dia masih di masjid, belum keluar, maka setelah sampai terbit matahari, setelah sholat subuh dia masih di masjid, kemudian sholat isyraq tadi, sholat subuh, maka walau hajatun tamatan, dia mendapatkan pahala haji sempurna. Itu keutamaan isyraq. Adapun yang duha tadi, misalkan yang 9, yang 10, itu utamanya seperti yang kita bahas tadi. Jadi sebenarnya salat isyraq itu adalah salat duha yang disamakan. Wallahu ta'ala yang didahulukan itu. Nah, apabila sudah salat suruh, kemudian membuka salat 9 atau 10, kemudian lagi salat sunat, apakah bisa disebut salat duha atau salat sunat mutlak? Kemudian yang kedua pertanyaannya, jadi yang di awal habis tentang aku Korea pendapat wasiat itu apakah wasiat seperti itu wajib bagi sahabat Abu Hurairah atau juga mengikat kepada kita? Yeah. Karena wasiat itu kalau saya hukumnya wajib dilaksanakan. Sahih. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan sholat isyraq, kemudian setelah selesai kita mau sholat lagi kan. Pas pulang kita mau sholat lagi 2 rakaat. Maka Allah alam yang wajib adalah namanya sholat mutlak, karena kita sudah sholat duha tadi. Maka sholat setelahnya adalah bukan sholat duha, karena sholat duhanya sudah. Namun ya tentu saja berpahala, ya. Tentu saja berpahala. Namanya sholat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Adapun wasiat Abu Hurairah Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, ya betul. Namun yang dimaksud di sini wasiat itu nasihat ya. Yang disebut wasiat di sini adalah nasihat.
Karena apa? Karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat duha itu sunnah, sholat witir itu sunnah, puasa 3 hari dalam 1 bulan itu sunnah itu banyak. Oleh karena itu, yang dimaksud nasihat di sini adalah an-nasihat, arahan. Itulah cara memahaminya madhab Syafi'i itu begitu, Imam Syafi'i. Nah, jadi saya ingin sampaikan di sini, terkadang ada dalil baik ayat Al-Quran maupun hadis secara dohir itu bunyinya misalkan ausoni, oh berarti kalau wasiat berarti wajib. Namun ketahuilah, ketika kita melihat dalil yang seperti itu, kita harus melihat dalil-dalil yang lain, harus melihat nas-nas yang lain. Sehingga kita akan lihat fatwa ulama ketika membaca hadis ini, mereka tidak ada yang mengatakan sholat duha wajib, tidak ada yang mengatakan sholat witir wajib, tidak ada yang mengatakan puasa 3 hari setiap bulan wajib. Kenapa mereka nggak mengatakan wajib padahal kalimatnya ausoni, wasiat kan harusnya wajib. Begitulah cara ulama dalam menentukan hukum. Setiap ada nas Al-Quran, nas hadis, tidak langsung dipahami satu nas ini, tapi lihat dalil-dalil yang lain. Ya. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau dikabarkan bahwasanya ada hadis yang berbunyi aftaral haji wal mahjum. Orang yang hijama, yang puasa, orang yang puasa berbekam itu batal. Yang membekam sama yang dibekam. Ini contoh ya. Namun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak langsung mengatakan, oh berarti kalau ada orang yang puasa dan membekam dan yang dibekam itu batal. Padahal hadisnya sahih. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hadis ini tidak menjadikan dalil bahwasanya orang yang puasa dan berbekam atau dibekam itu batal. Tidak. Kenapa? Karena ternyata di sana ada hadis yang memansuh itu menghapus. Karena di sana ada hadis yang mengkhususkan. Nah, sehingga beliau ketika ditanya tentang orang yang puasa kemudian berbekam atau membekam, maka beliau jawabannya adalah makruh, tidak batal. Itu bagian. Sehingga bisa kita katakan dalam hadis tadi, ausoni Rasulullah SAW, Rasulullah mewasiatkan padaku, itu maksudnya adalah menasihatiku agar senantiasa diamalkan. Allah Ta'ala. Nah, ada tetangga non-muslim di Gaza. Kemudian dari keluarga itu ada yang muslim, ada yang Kristen. Kemudian yang muslim itu mendaki supaya dimandikan. Kita pernah seperti itu, tapi kita katakan benar kita tahu caranya dan itu tidak muslim. Tapi dari keluarga yang muslim, yang penting dimandikan aja, kita harus ada syarat-syarat tertentu yang mungkin dimandikan supaya bersih. Nah seperti itu karena di pihak yang non-muslimnya tidak ada, awalnya tidak ada yang mau memandikan gitu. Itu apakah kalau kita sebagai tetangga memandikan tanpa ada kata syarat khusus, apakah boleh atau tidak? Subhanallah. Ini kasus subhanallah. Jadi begini, hukum asalnya orang non-muslim kalau meninggal itu ya sudah tidak ada hukum syariat sama sekali. Yang jelas yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan ini menjadi dalil para ulama ketika meninggalnya Abu Thalib, karena beliau wafat dalam keadaan non-muslim, artinya kafir. Namun bagaimana orang-orang yang Islam menyikapinya? Maka boleh seorang muslim ikut menyelenggarakan penguburannya, artinya mengurus jenazahnya.
Sehingga saat itu Ali bin Abi Thalib diurus sama siapa? Abu Thalib diurus sama putranya Ali, tapi hanya menguburkan, tidak dimandikan, tidak dikafani. Nah, kalau kita kias dengan akar tersebut, maka seandainya orang kafir tadi atau non muslim tadi ya dimandikan, ya nggak masalah, boleh. Ya. Karena hukum asalnya jenazah tersebut harus segera disingkirkan. Ya, jenazah tersebut harus segera disingkirkan. Jangan sampai berlama-lama di situ. Hukum asalnya bisa saja. Sehingga seperti Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul wafat dalam keadaan nifaq, munafik, bahkan lebih keras lagi dari kekafiran. Siapa yang ngurus? Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang muslim. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang muslim, seandainya ada tetangga yang orang kafir, kemudian tetangganya muslim minta tolong diurusin, ya udah urusin aja nggak apa-apa, tapi tidak sesuai syariat Islam. Artinya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, kalau kuburkan kuburkan aja. Gitu. Ya. Karena itu yang terjadi di zaman dahulu. Karena itu tadi, karena kalau sudah meninggal dan kafir sebenarnya ya sudah. Mohon maaf sekali. Ini mungkin agak kasar bahasanya. Itu lebih baik binatang meninggal. Karena Allah mengatakan bal hum adall, mereka itu lebih sesat dari binatang ternak. Artinya kalau sudah meninggal dan kafir, lebih baik binatang. Karena orang yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala syarrul bariyah, seburuk-buruknya ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, agar segera tidak di situ aja jenazahnya, segera diurus. Dan seorang muslim boleh mengurusnya dengan catatan tidak mengikuti prosedur pengurusan syariat. Kalau menguburkan iya mungkin. Kalau mau ditambah memandikan ya nggak mungkin masalah. Jadi apa kita punya tetangga muslim kemudian kita tolong dong jenazah bapak saya misalkan siapa yang kafir diurus, boleh urus. Tapi nanti kalau menguburkan jangan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, dipisah. Ya, dipisah. Karena Nabi SAW melewati kuburan, ketika melewati kuburan muslim, doa kita Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat. Assalamualaikum, ada kalimat Assalamualaikumnya. Tapi ketika beliau melewati kuburan kafir apa? Wa basyirhum di jahannam. Beri kabar mereka tentang jahannam. Kalian pasti akan masuk jahannam. Itu kan beda, kan nggak mungkin kalau doanya seperti itu kemudian kuburannya digabungkan, nggak mungkin. Jadi dipisah kuburan. Ya. Nah, mungkin yang ibunya berbeda agama, ibunya ibunya muslim, non muslim. Karena tidak secara status itu bapaknya misalnya non muslim, muslim. Ibunya minta anaknya untuk dilakukan secara muslim, untuk dimakamkan secara muslim. Iya, kalau diurus secara muslim, ya tentunya tidak semua syariat ditunaikan. Kan nggak mungkin kita nyolatin, nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin kita menguburkan di pemakan kaum muslimin, kan nggak mungkin. Tapi kalau mungkin untuk memandikan atau menguburkan di tempat yang lain itu bisa. Tapi sampai menyolatkan, mendoakan nggak boleh. Sampai mendoakan itu nggak bisa. Kalau sudah meninggal jelas-jelas dalam keadaan
non muslim dalam keadaan kafir, nggak boleh kita mendoakan, ya. Tidak dibolehkan. Seorang muslim mendoakan orang kafir yang sudah meninggal itu tidak boleh. Karena nas Al-Quran menjelaskan demikian. Kalau orang yang masih hidup ya mungkin, ya. Jadi bedakan antara orang non-muslim yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Kalau masih hidup kita mendoakan untuk masuk Islam, mendoakan untuk diberi hidayah, boleh. Tapi kalau sudah meninggal, minta diampuni dan seterusnya, tidak dibenarkan. Ya. Ini sampai suruh jam berapa? 6.12. Ya, baik. Sambil nunggu suruk sebentar lagi, kita bahas sholat kusuf atau sholat gerhana. Sholat kusuf atau sholat khusuf pakai kha dan satunya pakai kaf, itu termasuk sholat yang disyariatkan. Nah, namun sholat ini agak berbeda tata caranya. Idza khasifatil qamar wa qasafatis syams, apabila gerhana bulan atau gerhana matahari, maka disunahkan untuk memanggil atau memandangkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah itu adanya, ya. Jadi ketika ada gerhana, kemudian kita komplek ini misalkan mau mengadakan sholat gerhana, maka bukan adzan, bukan Allahu Akbar, itu kayak sholat zuhur jadinya. Nah, kalau malam sholat zuhur, tapi kita memberitakan untuk memberi pengumuman. Pertama kita mengucapkan as-salatu jami'ah. Wahai kaum muslimin, sholat secara berjamaah. Kemudian kita umumkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, diumumkan secara bahasa kita, secara adat kita. Atau mau dibalik, kita umumkan dulu pengumuman bapak-bapak, salam, assalamualaikum bapak, ibu-ibu, sesuai dengan informasi yang sudah kita informasikan, insya Allah. Kemudian setelah pengumuman selesai, kita mengatakan as-salatu jami'ah, ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Lamma kasafatis syamsu ala ahli Rasulullah nudiya. Ketika terjadi bergerhana matahari di zaman Rasulullah, maka diseru kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, kayak orang adzan. Ya, naik ke atas Bilal atau Abdullah bin Maktum naik ke atas mengatakan as-salatu jami'ah, keras kencang. Jika orang tahu, oh kita suruh kumpul nih. Fa idza ijtaba'an nas fil masjid, shalla bihi imam. Maka ketika manusia sudah kumpul, kemudian sholatlah dengan sholat 2 rakaat. Dengan sholat 2 rakaat. Ya, sholatnya 2 rakaat. Namun tata caranya yang berbeda. Bagaimana tata caranya? Pertama kita baca hadisnya. Khasifatis syamsu fi hayatin Nabi sallallahu, terjadi gerhana matahari di kehidupan Rasulullah sallallahu, fa kharaja ilal masjid, maka Rasulullah sallallahu keluar ke masjid, fa saffan nas wara'u, kemudian manusia disafkan, diluruskan seperti salat jamaah, fa kabbir, maka Rasulullah sallallahu pun bertakbir, fa qara'a Rasulullah sallallahu qira'atan tawilah. Kemudian Rasulullah sallallahu setelah bertakbir tentunya baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, membaca surat yang panjang. Baca surat yang panjang, mungkin Al-Baqarah, mungkin Ali Imran, mungkin An-Nisa, Al-An'am. Summa kabar, kemudian Rasulullah bertakbir, faraqa'a ruku'an, kemudian ruku'. Tawilah, ruku'nya panjang sekali. Kalau tadi misalkan baca suratnya sekitar 30 menit, ruku'nya 30 menit. Kalau kita amalkan bisa bengkek semua. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Faqama lam yasjud, Rasulullah berdiri tapi tidak sujud. Faqara qira'atan tawilah, kemudian baca lagi Al-Fatihah dan baca surat lagi panjang. Namun
lebih panjang, rakaat pertama lebih panjang. Summa kabbara wa rafa'a ruku'an tawil, kemudian bertakbir ruku lagi, kemudian barulah sujud. Ya. Setelah mata sami Allah di mata, kemudian beliau sujud, dan itu baru hitung 1 rakaat. Jadi sholat sunnah kusuf itu caranya setelah kita semuanya rapi, kemudian bertakbir Allah. Kalau ditanya niatnya apa Ustaz? Usul apa gitu. Niatnya ya sholat gerhana. Kalau gerhana matahari ya gerhana matahari. Kalau gerhana bulan ya. Kita niatkan dalam hati bahwasanya saya akan sholat gerhana matahari sebagai makmum atau sebagai imam. Karena kita sudah bahas ya, kalau misalkan bagaimana kalau kita ucapkan Ustaz agar kita yakin, silakan aja. Sunnah al-kusuf, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, surat. Kemudian setelah itu kita ruku, Allahu Akbar, ruku. Setelah ruku baca doa-doa ruku, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita baca Al-Fatihah lagi, surat lagi yang panjang. Kemudian kita ruku, Allahu Akbar, baca doa ruku, Sami Allahu liman hamidah, baca doa. Setelah itu baru sujud, Allah. Itu baru 1 rakaat. Itu namanya sholat kusuf. Yang afdol, yang aslinya yang afdol itu kalau kusufnya itu mulai misalkan panjangnya itu 30 menit, ya sholat itu selama 30 menit itu. Namun kaidah kita katakan fattaqullaha mastata'tum. Kalau jamaah ahlu khair bisa panjang ya, ngapain Al-Baqarah, orang pada bubar semua. Udah rakaat pertama Al-Fatihah, kedua Ad-Duha misalkan. Al-Fatihah, kemudian Al-Nasr. Ternyata ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata masih gelap. Ngapain ini Ustaz? Ngapain ya? Salatnya bentar banget. Gak apa-apa, setelah misalkan masih ada, maka disunahkan al-khutbah ba'da shalah. Boleh pun khutbah, ngasih nasihat imamnya, jamaahnya, jelaskan bahwasanya ini loh kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Matahari yang biasa terbit dari sini dari sekarang gelap, ayo gimana kalau gelapnya sampai hari kiamat, nanti mau jadi apa? Nah, itu diingetin. Tuh bulan tuh cemerlang, kalau malam itu sekarang nggak ada, tuh kalau dihilangin. Bukan malah pikiran, oh itu dimakan serigala, dimakan genderuwo. Apa? Dimakan apa? Buta hijau. Subhanallah, kayak di kampung ada jadinya. Bukan malah nabuk gendong, biar dimuntahin ya. Subhanallah. Itu kembali kepada keilmuan seseorang. Kalau belajar insya Allah akan paham. Oh ini ada cara untuk mendekatkan diri pada Allah ketika terjadi gerhana bulan atau apa. Tapi kalau nggak belajar, nggak baca kitab para ulama, biasanya itu kebawa arah oleh adat istiadat. Ketika mataharinya hilang atau gerhana, langsung anak-anak suruh masuk. Kemudian tabuh geram, tabuh mukul pakai tiang listrik apa tiang apa atau pintu sendiri boleh. Kemudian setelah itu dipukul-pukul terus, kemudian bakar bareng minyak biar buta hijaunya muntah gitu. Nah yang seperti itu tuh tidak benar. Jadi yang benar adalah itu ada wasilah cara mendekatkan diri pada Allah ketika terjadi gerhana matahari dan bulan. Ya. Kemudian dia tadi khutbah ya, setelah khutbah sudah selesai dari situ. Jadi untuk sampai di sini saja jemaah rahimahullah. Pembahasan kita berkaitan dengan sholat-sholat sunnah. Jadi kita membahas sholat duha, sholat sunnah wudu atau sholat sunnah taharah, dan sholat istikharah dan sholat khusuf atau khusuf. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam malapetaka dan bahaya, dari berbagai macam makhluk Allah yang jahat, yang berbahaya, dan hanya kepada Allah lah kita
kami mohon dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.